perhatikan keikhlasan kita dalam amalan. Kita hadir di majelis seperti ini, ya, kita harus menata hati kita. Ikhlaskan amalan ini untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini, keikhlasan kita bertingkat-tingkat. Ada yang ikhlas banget, ada yang setengah-setengah, ada yang merasa terpaksa, ada yang tidak ikhlas sama sekali, ya. Dan pahalanya berbeda-beda jemaah. Dan Allah tahu keadaan hati kita. Keikhlasan itu di hati, Allah tahu. Dan Allah nilai keikhlasan itu, dan Allah siapkan balasan untuk keikhlasan itu sesuai dengan kadarnya. Termasuk yang menunjukkan bahwa amalan yang ikhlasnya semakin tinggi itu semakin besar pahalanya adalah kenyataan bahwa sholat malam itu sholat yang paling dicintai oleh Allah, ya. Ahabbus salati ilallahi salatu al-lail, bahwa sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat malam. Kenapa sholat malam? Karena tidak dilihat, dan sholat yang tidak dilihat itu lebih ikhlas. Sholat yang tidak dilihat itu lebih ikhlas. Apalagi ketika malam itu biasanya kita sedang ngantuk-ngantuknya, tidak dilihat oleh orang, kita berusaha untuk bangun malam, kemudian kita berusaha untuk berwudu, ya, ini amalan yang berat, tidak dilihat orang, bisa melakukan seperti itu, berarti keikhlasan memang luar biasa. Makanya sholat malam menjadi sholat yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat wajibnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seorang ulama salaf bernama Abdullah ibn al-Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, tapi karena niatnya amalan tersebut menjadi sangat besar. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang kelihatannya sangat besar, tapi karena niatnya akhirnya amalan itu menjadi sangat kecil. Sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niat. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita terlalu mengandalkan amalan yang kelihatannya besar saja, tapi lihat amalan-amalan kecil yang bisa kita lakukan, kemudian tingkatkan keikhlasan. Kalau kita mampunya melakukan amalan-amalan yang kelihatannya kecil, sudah fokus kepada amalan-amalan itu, tapi fokuslah juga pada niat kita. Dengan niat yang sangat ikhlas, ya, dengan niat yang sangat tinggi keikhlasannya, amalan yang kelihatannya kecil itu bisa menjadi sangat agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat jemaah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, walaqad adrakna aqwaman ma kana ala dhahri al-ard min amalin yaqdiruna ala ay ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abada. Kami telah bertemu dengan banyak kaum yang selagi mereka masih bisa melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi, mereka tidak akan melakukan amalan itu secara terang-terangan selamanya. Selama mereka masih bisa menyembunyikan amalannya, mereka akan menyembunyikan amalan tersebut dan tidak akan melakukannya dengan terang-terangan. Para sahabat Nabi keadaannya seperti itu. Hudzaifah pernah sholat, dan beliau sholat dalam keadaan menangis. Karena khusyuknya beliau menangis. Selesai sholat, beliau menoleh, ternyata ada orang di belakangnya. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, la tu'alimanna bihadza ahada. Jangan sampai engkau sebarkan ini kepada seorang pun. Subhanallah, ya, bagaimana Allah ingin menyampaikan keadaan ini kepada kita. Hudzaifah tidak ingin dilihat. Sahabat Hudzaifah tidak ingin amalannya dilihat orang. Ikhlas, dia lihat orang lain, akhirnya jangan tampakkan, jangan kabarkan amalanku ini kepada orang lain. Subhanallah, akhirnya sampai kepada kita. Ternyata amalan tersebut Allah kehendaki sampai ke kita, bahwa inilah contoh keikhlasan yang luar biasa. Bukan seperti orang-orang di zaman ini, ya. Jadi dia, foto saya akan berdoa dengan khusyuk. Subhanallah. Jadi dia doa khusyuk itu karena difoto. Setelah fotonya ceklik, sudah hilang, tidak ada doa lagi, sudah. Jadi dia seperti ini itu karena foto. Subhanallah. Orang-orang di zaman dahulu malah berusaha untuk menyembunyikan amalannya.
Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala mengatakan, kana ar-rajul la yabki 20 sanah wa ma'ahu imra'atuhu la ta'lamu bihi. Ada orang, mungkin saja beliau sendiri, ada orang yang menangis selama 20 tahun, di sampingnya ada istrinya, tapi istrinya tidak tahu. Di sampingnya ada istrinya, tapi istrinya tidak tahu kalau suaminya sedang menangis selama 20 tahun. Tidak diketahui oleh istri. Karena orang ini berusaha untuk menyembunyikan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita harusnya punya semangat, ya, harusnya punya semangat untuk meningkatkan keikhlasan kita dalam semua amalan. Sebelum melakukan amalan, lihat niat kita, ya, lihat keikhlasan kita. Ini berat jemaah. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Dan kita harus melatih diri kita agar benar-benar ikhlas dalam melakukan suatu amalan.